Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Farel bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk itu Bapak mau mulai cek absensi kalian dulu nih. Coba dilihat temannya apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Seperti kalian sudah sangat siap nih untuk belajar hari ini. Anak-anak, untuk itu Bapak mau nanya ke kalian nih. Ada nggak di antara kalian sebelum berangkat ke sekolah melakukan aktivitas seperti menyeduh air panas untuk membuat minuman atau kalian membuat mie instan? Ada yang melakukan aktivitas tersebut? Saya, Pak. Ya, boleh, Ois. Saya tadi pagi merebus air untuk minum teh. Oke. Anak-anak, sadar nggak sih kalian bahwa aktivitas yang teman kalian katakan tadi ada langkah-langkah algoritma yang nggak boleh ketukar sama sekali. Kalau misalnya kalian bayangkan, boleh nggak Bapak melakukan hal seperti ini? Misalnya, Bapak nyalakan kompornya dulu sebelum airnya Bapak masukkan ke dalam panci. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Nah, benar banget, nggak boleh kan? Ada langkah-langkah logis yang harus berurutan. Misalnya, Bapak siapkan pancinya terlebih dahulu, terus Bapak masukkan air ke dalam pancinya, terus pancinya kita taruh di atas kompor, lalu kompornya kita nyalakan apinya. Nah, urutan langkah logis yang Bapak berikan tadi, di mana untuk menyelesaikan sebuah masalah dan mencapai tujuan tertentu. Inilah yang dinamakan sebagai algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak. Biar kalian nanti makin kebayang bagaimana sih sistem algoritma ini bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan bersama video edukasi digital mengenai pendekatan algoritma ini. Pernah kepikiran nggak gimana Google Maps bisa tahu jalan tercepat bahkan dalam waktu kurang dari 1 detik? Google Maps mengubah jaringan jalan yang rumit di dunia nyata menjadi model matematika menggunakan struktur data graph. Dalam model ini, setiap persimpangan direpresentasikan sebagai node atau titik, sedangkan setiap ruas jalan direpresentasikan sebagai edge atau jalur yang menghubungkan antar node. Dari model inilah sistem dapat mencari rute tercepat. Berikut ini cara kerja Google Maps menemukan rute secara bertahap. Yang pertama, Google Maps membaca lokasi awal dan lokasi tujuan yang dimasukkan oleh pengguna. Yang kedua, sistem menelusuri seluruh node dan edge, kemudian menghitung total bobot setiap kemungkinan jalur. Bobot ini dapat berupa jarak tempuh, waktu perjalanan, atau faktor lainnya. Yang ketiga, jalur dengan bobot paling kecil akan dipilih sebagai rute terbaik. Selain itu, bobot pada setiap edge bersifat dinamis karena terus diperbarui secara real time berdasarkan kondisi lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, atau penutupan jalan. Baik anak-anak, dari video yang telah kita lihat tadi, terdapat penerapan struktur data graph dan juga algoritma pencarian jalur terpendek yang dimana mampu menganalisis kemungkinan rute dalam hitungan detik. Oke, anak-anak, di pembelajaran ini kita memiliki 3 tujuan utama, yakni peserta didik mampu menganalisis rute dan dapat menganalisis perulangan atau kondisi bersarang untuk memecahkan sebuah masalah secara kolaboratif. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bagaimana cara sistem bekerja. Yang ketiga, peserta didik dapat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, menciptakan lingkungan yang nyaman, serta bisa memahami apa yang telah diberikan.
Untuk itu, kalian bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Anak-anak, di halaman belakang terdapat barcode untuk implementasi kita pada hari ini. Bisa kalian akses di device masing-masing. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah diakses semua? Baik, di game visual ini kalian diminta untuk menjelaskan dan juga memecahkan masalah yang ada. Kalian diminta untuk memberikan jalan yang benar kepada karakter berwarna orange agar sampai ke tujuan dengan logika blok yang tertera di sini. Sebelum kita memulai implementasi pada hari ini, Bapak duluan akan mendemonstrasikannya kepada kalian. Diperhatikan ya anak-anak. Langkah pertama, kita bisa gerakin. Kita langsung taruh di bawah sini. Ketika sudah merasa logika yang kita susun benar, maka kita jalankan. Oke, seperti ini teman anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Karena Bapak telah mendemonstrasikan implementasi pertama kepada kalian, langsung saja Bapak akan mulai implementasi kita pada hari ini. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3, dimulai. Boleh kelompok 1? Bergerak maju, lalu tambahkan yang blok belok kiri, bergerak maju lagi, lalu belok kanan, terakhir tambahkan bergerak maju di bawahnya. Apakah benar? Oke, benar ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menjawab. Oke, karena sesi implementasi telah berakhir, Bapak akan memberikan kalian sebuah kuis yang dimana kuis akan menguji seberapa jauh pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Kuisnya bisa kalian akses di depan layar. Baik anak-anak, bisa kalian scan barcode yang sudah Bapak paparkan di layar depan. Gimana anak-anak? Apakah sudah siap? Sudah. Dalam hitungan 1, 2, 3, kuis kita mulai. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Baik, kita akhiri ya. Oke, selamat untuk kalian yang telah mengerjakan tugas ini. Untuk nilainya, kalian bisa cek di device masing-masing. Karena setelah pengerjaan kuis, Bapak akan memberikan kalian soal pengayaan dan remedial berdasarkan nilai yang ada di device kalian masing-masing. Baik anak-anak, kan tadi kita sudah belajar mengenai algoritma merebus air, dan kita juga sudah menonton video pendekatan algoritma berupa Google Maps, dan juga kita sudah implementasi website yang interaktif. Ada nggak di antara kalian yang bisa membantu Bapak untuk memberikan kesimpulan? Ada yang bisa? Boleh, Tiwi? Algoritma itu adalah sebuah langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau semisal di komputer itu, kuncinya itu harus ada instruksi, punya akhir yang jelas, terus harus benar-benar efisien agar nggak buang-buang memori. Nah, benar banget. Beri tepuk tangan untuk Tiwi yang telah menjawab. Oke, anak-anak, sebenarnya komputer pun tidak mengerti apa yang akan dia jalankan ketika kita tidak memasukkan input sesuatu yang ingin kita lakukan. Seperti itu anak-anak. Karena kita telah memasuki sesi terakhir, sebelum itu Bapak ingin meminta maaf kepada kalian apabila Bapak ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.